Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kami ucap syukur, terima kasih pada saat ini kembali kami terus mendengar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh hidup kami. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca di ayat 9 dan ayatnya yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Di ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya tumbuh-tumbuhan di bumi, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadilah demikian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari renungan pada saat ini dari Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, menemukan tempat untuk bertumbuh. Yang pertama, Allah Sang Penata, ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul ke satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Bayangkan kekacauan air yang menutupi seluruh bumi. Allah tidak membiarkannya begitu saja. Dia memerintahkan air untuk mundur dan memberi ruang bagi daratan. Allah adalah Tuhan atas batasan. Dia tahu kapan harus berkata cukup pada kekacauan. Dalam hidup kita seringkali kita merasa tenggelam oleh masalah. Ingatlah bahwa Allah berkuasa menetapkan batas bagi badai Anda agar tanah kering, harapan dan solusi bisa muncul. Yang kedua, tanah yang produktif. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan. Segera setelah daratan muncul, Allah tidak membiarkannya gersang. Dia memberikan benih dan kemampuan untuk berbuah. Perhatikan bahwa tanaman diciptakan menurut jenisnya dan memiliki biji untuk menghasilkan keturunan. Allah menciptakan kita untuk menjadi produktif. Dia menanamkan benih potensi dalam diri setiap manusia. Potensi itu tidak akan muncul jika kita masih terendam dalam kekacauan atau ketidakteraturan. Kedewasaan rohani dimulai ketika kita mulai berakar dan menghasilkan buah bagi sesama. Yang ketiga, semuanya baik. Ayat 13. Hari ketiga ditutup dengan pengakuan Allah bahwa semuanya itu baik. Ada harmoni antara tanah yang kokoh dan tanaman yang memberi kehidupan. Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Apa yang Dia mulai dengan memisahkan air, Dia selesaikan dengan memberikan kehidupan hijau yang melimpah. Kesimpulan untuk hidup kita di hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, Allah bekerja secara bertahap.
Dia membereskan tempatnya dulu, daratan, baru mengisi isinya tumbuh-tumbuhan. Jangan terburu-buru ingin berbuah jika pondasi hidup Anda belum beres di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan mendatangkan keteraturan. Air taat pada perintah Allah, maka daratan muncul. Jika kita taat pada firman-Nya, hidup kita yang kacau akan mulai tertata. Pertanyaan refleksi. Area mana dalam hidup saudara yang masih terasa seperti lautan kacau dan butuh perintah Allah untuk menjadi tertata agar saudara bisa mulai berbuah? Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih banyak untuk firman di saat ini mengajar kami untuk menemukan tempat untuk bertumbuh. Allah sang penata dan tanah yang produktif, dan Tuhan berfirman semuanya baik. Berkati firman Tuhan dalam seluruh hidup kami, meteraikan firman ini di hati kami. Firman Tuhan terus bertumbuh, subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Berkati kehidupan rohani kami supaya menjadi rohani yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.